Ah. Pada video ini kami akan melakukan sebuah wawancara terhadap masyarakat luas mengenai lembaga pemasyarakatan. Bagaimana jawaban mereka? Simak video ini. Mas. Oh iya mas. Apa kabar? Apa kabar, Mas? Boleh wawancara saya? Boleh. Di sini, teman-teman, nama saya Abimanyu. Di sini saya akan wawancara tentang lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut dengan lapas. Dengan Mas siapa sebelumnya? Mas Evan mas. Semuanya, saya Melza Kartika. Sekarang saya bersama Ibu Ros. Lalu Febrian, saya akan mewawancarai salah satu masyarakat umum tentang lapas. Dengan siapa? Dengan Umar. Halo Kak, sebelumnya izin bertanya, saya Feli Kak, dan sebelumnya saya ingin bertanya nama Kakak siapa? Saya Gali. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Samuel Pardamyan Tokbahan. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya. Ya, selamat malam. Saya Nurul Damayanti. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Saya Umar. Itu kalau menurut saya itu buat ngasih jeratan gitulah, ngasih pengadilan buat orang-orang yang sudah melakukan perilaku tercela gitu. Lembaga pemasyarakatan menurut Ibu secara umum adalah wadah bagi orang-orang yang bersalah untuk ditempatkan di satu tempat supaya menjadi orang yang berguna kembali dan tentunya bertobat untuk tidak melakukannya lagi kesalahannya. Itu aja. Pas itu tempat untuk menghukum para narapidana. Yang saya tahu itu lapas, lembaga pemasyarakatan, tempat untuk membina narapidana atau masyarakat yang menjadi tahanan karena membuat kesalahan. Gitu sih. Lembaga pemasyarakatan itu adalah untuk membina yang orang-orang penjahat di dalam penjara, seperti memberikan mereka seperti keagamaan atau pekerjaan untuk beraktivitas mereka di dalam lapas. Nah, itulah untuk pembinaan di penjara itu. Untuk lembaga pemasyarakatan yang sudah umum kita ketahui bahwa LP atau lembaga pemasyarakatan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat salah atau melanggar hukum, sehingga ya itu dicantumkan di pasal-pasal di polisi itu, ada pasal-pasalnya yang menerangkan tentang hukuman. Nah, orang berbuat salah atau melanggar hukum yaitu dia akan ditaruh di satu tempat namanya lembaga pemasyarakatan atau LP. Salah satunya LP Cipinang dan lain-lain. Tujuannya kalau menurut saya tujuannya ya biar ngasih pelajaran aja buat orang-orang yang sudah ngelakuin kejahatan gitu. Tujuannya kemungkinan biar dia lebih baik lagi ke depannya. Tentunya dia bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Ya, itu aja. Jadi ada efek jerahnya gitu ya? Ya, biar dia lebih jerak lagi untuk tidak melakukan kesalahannya kembali. Tujuannya untuk pembinaan terhadap narapidana itu supaya dia jerak. Setahu saya, tujuan dari lembaga pemasyarakatan atau lapas itu untuk memberikan binaan pastinya, supaya para tahanan atau narapidana itu bisa meningkatkan kualitas diri mereka atau memperbaiki diri mereka, terus untuk memberikan perlindungan, memberikan jaminan perlindungan kepada mereka. Tujuan utama itu buat mereka itu biar mereka dididik lebih baik lagi untuk tidak mengulangi apa yang mereka lakukan seperti yang lalu. Jadi mereka dibina di sana, seperti dikasih pekerjaan atau aktivitas lah seperti yang tadi saya bilang. Nah, untuk tujuan LP atau lembaga pemasyarakatan agar orang itu dibina dari yang namanya orang berbuat salah itu orang kondisi gelap hingga dia
tidak sadar untuk melakukan itu, sehingga dia setelah melakukan itu, karena dia melakukan salah terus ketangkap, dihukum, nah terus dia masuk ke LP, dan di LP itu fungsinya untuk biar dia mendapat namanya penerangan atau cahaya, atau yang dinamakan biar dia sadar, sehingga tujuannya dimasukkan ke LP agar dia setelah masukkan ke LP dia tidak melakukan kesalahan lagi, sehingga diharapkan kedepannya dia bisa berbuat yang lebih baik, dia sadar dan tidak mengulangi perbuatan salahnya. Itu Prinsip utama lapas kira-kira ya buat penegakan hukum bagi para orang yang sudah melakukan kejahatan. Oke. Prinsip utamanya yaitu tadi agar dia bertobat, kemudian diterima oleh masyarakat sekembalinya dia nanti untuk menjadi berguna bagi dirinya dan juga bagi orang banyak. Prinsip utamanya ya untuk menahan para narapidana itu supaya mereka bisa belajar lah menjadi lebih baik lagi. Yang saya tahu kalau prinsip sistemnya itu ada 3 sih kalau nggak salah, ada kesukarelaan, terus keragaman, sama yang satu lagi kemandirian. Prinsip utama adalah tidak memukul mereka, tapi harus dibina dengan baik biar mereka jadi ada perubahan lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau bicara prinsip lembaga pemasyarakatan atau LP, prinsipnya yang namanya lembaga itu menyediakan atau sarana di mana ada seseorang atau rakyat masyarakat yang berbuat salah ditaruh di LP, di situ ditampung, diadakan pembinaan, di situ semua bahasanya dikasih yang namanya ganjaran. Ganjaran itu bicaranya hukuman atas kejahatan yang telah dia lakukan, sehingga dia diharapkan agar sadar dan tidak mau melakukan perbuatannya. Ya, itu adalah tanggapan dari para masyarakat luas tentang lembaga pemasyarakatan. Untuk sebenarnya, lembaga pemasyarakatan itu apa sih? Oke. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lalu yang kedua, apa tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan? Yaitu adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, lalu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat beraktif peran dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah apa prinsip utama dalam sistem penjara? Prinsip utama dan sistem penjara adalah memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada narapidana agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan berguna. Beberapa prinsip yang terkait dengan sistem penjara antara lain yang pertama adalah pembinaan. Pembinaan ini adalah lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan narapidana agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Lalu yang kedua adalah rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Yaitu adalah sistem penjara harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan berguna. Lalu ada pencegahan. Pencegahan itu apa? Yaitu ada sistem penjara harus mencegah terjadinya tindak pidana di dalam maupun di luar penjara. Lalu selanjutnya adalah perlakuan yang manusiawi. Narapidana harus diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia. Lalu selanjutnya adalah keadilan. Sistem penjara harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua narapidana tanpa memandang status sosial, agama, atau ras. Lalu selanjutnya adalah keterbukaan.
yaitu sistem penjara harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah kerjasama. Sistem penjara harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti keluarga narapidana, masyarakat, dan lembaga pemerintahan terkait dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada narapidana. Lalu yang keempat yaitu bagaimana peran lembaga dalam merehabilitasi narapidana agar tidak melakukan kejahatannya kembali. Oke, lembaga pemasyarakatan atau yang biasa kita singkat menjadi lapas, yaitu memiliki peran penting dalam merehabilitasi narapidana agar tidak melakukan kejahatan itu kembali. Oke, berikut adalah beberapa peran lapas dalam merehabilitasi narapidana. Yang pertama adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya. Lalu yang kedua adalah pembinaan terhadap residivis. Lapas juga memiliki peran dalam melakukan pembinaan terhadap residivis, termasuk residivis narkotika. Lalu yang ketiga adalah memberikan pendidikan dan pelatihan. Lalu yang keempat adalah membaurkan narapidana dengan masyarakat umum. Lalu yang terakhir adalah memberikan pola pembinaan. Oke, yang kelima, apakah hambatan yang dihadapi oleh pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana? Ada banyak hambatan-hambatannya, yaitu adalah kelebihan kapasitas, lalu adalah kekurangan petugas lapas, lalu kekurangan tenaga kesehatan, terus kamera pengawas, penerangan, dan narapidana yang kurang disiplin. Sekian, itu adalah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya oleh kepada masyarakat. Saya pamit, izin undur dulu. Ya.